Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di pintu 326 depan Masjid Nabawi. Saya akan memperlihatkan bagaimana penampakan Masjid Nabawi dari pintu 326. Bisa lihat pintu 326 seperti ini. Ini waktu menunjukkan pukul 9.45 waktu Indonesia bagian tengah ya. Indonesia bagian tengah. Itu hitung mundur 5 jam itulah waktu Saudi Arabia. Jadi sekarang kurang waktu Saudi Arabia atau waktu Madinah itu pukul 4 pukul 4 lewat 45 menit. Inilah penampakan payung masih terbuka mulai dari jam 5.30 tadi pagi. Nah, ini akan tertutup payungnya pada saat matahari sudah mulai redup ya, mulai condong, mulai tenggelam matahari ya. Saya tidak tahu ini posisi barat di mana ini, karena saya berada di pintu 36. Nah, ini kelihatan penampakannya dari luar. Nah, di luar sini dari pintu 326, 325, 324, 323 itu ada museum Al-Salam. Nah, di sini juga ada tempat bersejarah. Alhamdulillah. Ya, ini di tempat ini ada juga di tempat yang kosong seperti ini, tapi di sini ada pagar yang ditembok. Ya, itu tempatnya Bani Sa'idah. Ini tempatnya Bani Sa'idah ya. Di sini juga di tempat ini banyak peristiwa-peristiwa nanti kita akan ikuti ya. Nanti akan kita ikuti ceritanya pada saat saya melintas dan membawa jemaah sekitar itu. Tujuan hari ini kita di tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitar Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi. Ini penampakannya dari sisi matahari. Sini saya tidak tahu matahari apa berada di posisi barat atau di posisi mana ini ya. Saya berada di pintu 324, 326, 325. Nah, ini kalau kita mau mendekat ke arah Masjid Umama atau yang dekat-dekat di situ Masjid Ali, Masjid Aisyah, Masjidnya Umar, Masjidnya Abu Bakar ya. Nah, itu kita keluar dari pintu 323, 324 bisa ya, di sekitar sana ya. Ya, ini semua jemaah-jemaah saling tunggu dengan grupnya dan akan menggunakan waktu sebelum maghrib, karena ini baru bubar sholat asar. Nah, sebelum maghrib dia menggunakan untuk ziarah ke sekitar masjid ya, semua tempat-tempat bersejarah di sekitar masjid. Wasallam. Ini sampai ke masjid tuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, pada sore hari ini kita sedikit ya JJS, jalan-jalan sore ya di sekitaran Masjid Nabawi. Ya, ada beberapa tempat bersejarah pastinya di tempat Masjid Nabawi ini. Karena ya ini Masjid Nabawi ini atau kota Madinah ini secara umumnya adalah tempat di mana Rasulullah SAW hijrah. Ya, di mana Rasulullah jalan, di mana Rasulullah sandar, di mana Rasulullah duduk. Di sini memiliki athar atau bekas-bekasnya. Ya, bahkan jasad beliau yang paling mulia dikuburkan di tempat yang penuh barokah ini, yaitu tepat di bawah kubah warna hijau. Nah, Bapak Ibu, ada di belakang kita ini ya. Sa'idah. Sakif Bani Sa'idah ini memiliki korelasi besar dengan peristiwa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
Ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, ya 11 Hijriyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Tepatnya itu di hari Senin, ya. Kemudian ada beberapa hari sebelumnya Rasulullah memang sakit keras. Nah, pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit keras, kemudian di tanggal atau di hari Senin di tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 11 Hijriyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ dicabut nyawanya. Dan sangat indah di mana ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dicabut nyawa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada waktu itu orang-orang Ansor itu ada dua suku, suku Aus dan suku Khazraj. Ya, mereka dari sana ketika mengetahui Rasulullah meninggal, tidak ada lagi kekhalifahan setelahnya. Nah, kemudian mereka bermusyawarah, siapa kekhalifahan setelah ini? Siapa kekhalifahan setelah ini? Ditahu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq lari dengan kudanya dari arah Rasulullah SAW ke tempat ini. Kemudian melihat seperti ini, kemudian melihat salah satu sahabat bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian mengambil Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian mengatakan kita kumpul di sini ada masalah. Kemudian dilihat di sini, orang-orang Ansar mengatakan, ya di sini, lana amir walakum amir. Kamu wahai muhajirin, muhajirin siapa? Orang-orang yang datang dari Mekah, memiliki pemimpin. Sedangkan kami juga memiliki pemimpin, kata orang Ansor. Kemudian dia mengatakan itu orang Ansor di situ pada hari itu, kamilah orang-orang yang paling membantumu. Nah, maka sekarang kami orang yang berhak menjadi pemimpin sepeninggal Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam majukan atau calonkan atau kedatangan sakit, itu ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, kemudian mewakili sholat kaum muslimin. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian siapakah dari kalian yang ingin menggantikan posisi orang yang pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ketika dari Makkah ke kota Madinah? Adakah orang seperti itu? Maka orang Ansar diam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, nahnu umara wa antum wuzara. Kami adalah pemimpin, yaitu kaum muhajirin. Adapun kalian adalah wuzara. Wuzara itu menteri, ya, yang membantu para khalifah, ya, membantu khalifah. Maka di sini Abu Bakar As-Siddiq mengambil dua tangan sahabatnya yang mulia. Perhatikan sini, Abu Bakar As-Siddiq mengambil dua tangan sahabatnya yang mulia, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga Umar bin Khattab, mengatakan, pilihlah di antara dua sahabatmu ini yang berhak menjadi khalifah. Siapa mengatakan itu? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kata Umar bin Khattab, tidak, ya, tidak wahai Abu Bakar, kami tidak akan pernah maju selama engkau masih hidup. Kami tidak akan pernah maju sebagai khalifah menggantikan Rasulullah kecuali engkau memang telah dipanggil oleh Rasulullah, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar As-Siddiq, maka di sini Umar bin Khattab yang ketika itu diangkat tangannya oleh Abu Bakar As-Siddiq, langsung mengangkat tangan, langsung bergantian. Posisinya seperti ini kurang lebih. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian siapa? Abu Bakar As-Siddiq langsung memegang tangan astagfirullahaladzim. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Abu bin Jarrah. Kemudian ini ketika Abu Bakar mengatakan tidak sahabat yang mulia ini. Ya, dua sahabat yang mulia ini. Maka kata siapa namanya? Umar bin Khattab, tidak. Kami akan memilih engkau yang ini merupakan lahan Bani Sa'idah, tempat pelantikan Abu Bakar As-Siddiq. Abu bin Jarrah seperti ini. Rasul ala kaum Ansor. Kemudian pada waktu itu seperti kayak panggilan besar orang-orang di sana untuk datang ke sini untuk As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di baiat Bapak Ibu Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana nantinya kekhalifahan? Di sini ada yang mungkin bertanya, Ustaz, ini
Rasulullah meninggal, tapi mereka masih mementingkan urus kepemimpinan ya. Di sini kita belajar bahwa kepemimpinan itu adalah sesuatu yang urgent, tidak ada atau tidak layak sekelompok besar, bahkan negara pada waktu itu Madinah ini seperti negara kosong tanpa pemimpin. Ketika Rasulullah SAW meninggal, harus ada pemimpin setelahnya. Karena ini setelah karena ketika tidak ada pemimpin, siapa yang bisa menentukan bagaimana jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jasad yang paling mulia. Maka pada saat itu setelah Abu Bakar As-Siddiq dibayar menjadi khalifah, maka pekerjaan paling pertama yang beliau lakukan adalah mengurusi jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih ya pada waktu itu jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disolatkan dalam satu malam. Ya, berbeda. Kalau para nabi dan para rasul itu disolatkannya itu tidak seperti kayak manusia satu kali atau langsung seluruh jamaah manusia langsung satu kali, tidak. Tapi kalau nabi dan rasul itu disolatkan itu per 10 orang, didahului oleh anak-anaknya, kemudian istrinya, kemudian sahabat-sahabat terdekatnya, dan itu sampai 1 hari. Seluruh masuk 10 orang. Kemudian Pak bingung, di mana kita akan kuburkan Rasulullah? Ya, maka kata Abu Bakar As-Siddiq mendengar Rasulullah SAW bersabda, dimakamkannya itu dia meninggal. Nah, kemudian disitulah dikuburkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan makanya di sini dulu rumahnya Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi pemakaman atau kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini belakang kita Sakifah. Tidak Hadikoh Sakifah Bani Sa'idah. Ini sekarang sudah direnovasi. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ini semuanya semen kecuali di ini tidak di semen, ini di tanah. Nah, dulu ini terbuka, kelihatan pohon-pohon. Nah, sekarang ini lagi direnov, makanya ditutup rapat. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Ayo kita lanjut ke sana. Bismillah. Kemudian juga saya ingatkan Bapak Ibu, mungkin ada sedikit keluar dari sejarah. Kita butuh ini tentang masalah seperti kayak ATM ya. Kalau ATM itu misalkan Bapak Ibu ada mau ambil uang ATM, itu di bawah hotel Movenpick ini. Di lurusan 328 itu ada pintu 328, gerbang 328 ada pintu langsung terusan dengan hotel ini. Kemudian ada di situ ATM. Kalau ada yang mau ambil uang, tafadhol di situ ya. Salurkan ke dalam. Ya, Bin Daud. Bisa juga masuk ke Bin Daud, bisa juga sebelah kiri ada situ I Love Madinah. Ya. Ada saya punya ATM Ustaz, tapi uangnya habis bagaimana? Minta sama istri tak. Ya, teman-teman. Ini Masjid Nabawi. Nah, di situ ada pintu 320, 318. Dari pintu 318 kita keluar mengarah ke kiri. Ini ada Museum Al-Salam. Kemudian di sebelah Museum Al-Salam di sini ada Masjid para sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada masjidnya Siti Aisyah, kemudian ada masjidnya Abu Bakar, kemudian ada masjidnya Masjid Gumamah ya di sini. Ini ada masjidnya Ali juga ya. Ya, di sini kita menuju ke masjid itu untuk melihat masjid-masjid yang dibangun oleh sahabat Nabi ya. Ini berdekatan ya, berdekatan. Ini kelihatan kubahnya sebelah sini. Kemudian di sebelah sana juga ada Masjid Gumamah. Dan di dalam situ antaranya juga ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Ini retorika Masjid Nabawi. Ini replikanya kita bisa lihat sini.
Nah, kalau kita lihat di dalam, ini bagian dalamnya di sore hari, di malam hari seperti ini ya. Nah, kemudian bagian-bagian lain seperti di pintu FAT, ini pintunya seperti ini modelnya, pintu FAT. Kemudian ini pintu bagian belakang ya, ini. Nah, ini pintu Abu Bakar As-Siddiq, seperti ini modelnya. Dan ini Al-Baqi, pintu Baqi ya. Dan ini kubah yang berwarna menara yang berwarna hijau, itu tempatnya Rasulullah ya. Ini juga, ini tempatnya Rasulullah seperti ini kubah hijau ya. Biasa di bawahnya ini adalah Raudatul Jannah ya. Nah, kita langsung menuju ke masjid ya teman-teman. Kita lihat rombongan yang dari Indonesia ya, khususnya yang dari Makassar, kemudian ada rombongan dari Jakarta, dan ada juga rombongan dari Malaysia. Ini semua mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah, Nah, seperti ini gambar-gambar lain yang dari sisi lain Masjid Nabawi ya. Nah, di sini. Oke, teman-teman, kita ikuti lagi cerita dari Mutawib yang ada dari Indonesia. Ini semua. Ini lurusan Bapak Ibu, ini langsung makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makam Rasulullah masuk di sebelah sana ya. Ya, kalau kita mau menuju ke Masjid Gumama, yang terdekat adalah pintu 315 ya. 315 yang ada di sini. Kita lihat pintu 315. Ya. Nah, ini adalah Masjid Ali bin Abi Thalib. Ini masjidnya. Dinamakan Masjid Ali bin Abi Thalib. Benar alinya, tapi rumahnya salah. Ada yang salah seperti ini. Nah, kita lihat Masjid Ali bin Abi Thalib berdekatan. Nah, di sini ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di sini ada Masjid Gumama. Aisyah, seluruh cucu Rasulullah SAW dikuburkan di Baqi kecuali dua, yaitu Khadijah dengan Maimunah, semuanya di Makkah. Khadijah di Pasar
Ya, jadi gini Bapak Ibu ya. Nah, apa namanya? Kenapa dinamakan seperti itu? Ali bin Abi Thalib karena dahulu Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah berapa? Keempat. Kelima kayaknya deh. Keempat. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, iya, bukan. Ali dulu. Ya, Ali berarti khalifah yang keempat ya. Keempat. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah ini keempat, beliau menjadikan tempat ini sebagai moskonya, sebagai mihrabnya, tempat sholatnya. Dan itu belum jadi masjid pada waktu itu. Ini dulu tanah lapang. Ibarat dulu Madinah itu seperti besarnya kayak Masjid Nabawi. Nah, kemudian kecilnya Masjid Nabawi itu kurang lebih 30 kali 35 persegi. 30 kali 30 km persegi. Sangat kecil sekali. Kalau kita mau lihat, dia itu bangunannya. Ini merupakan Masjid Gumamah yang berdekatan dengan pintu 310. Ini pintu 310 dari Masjid Nabawi. Ini Masjid Gumamah, dan yang di sebelah sini itu masjidnya Abu Bakar. Masjid Abu Bakar. Nah, kita lihat teman-teman. Kemudian Masjid Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Masjid Umar bin Khattab, itu Masjid Abu Bakar As-Siddiq dan Masjid Umar bin Khattab. Kemudian ini adalah itu Manafo atau pasar Manafo, berkaitan tentang tanian kepada. Bisa mendekat, kita mendekat ke Masjid Gumamah. Teman-teman, ini banyak dikunjungi, dan ini jarang di tempat sholat ya, hanya sebagai destinasi, bahwa ini punya sejarah juga di zaman sesudah pemerintahan Rasulullah. Nah, ini banyak yang berkunjung masuk ya, Masjid Gumamah ini, teman-teman. Dan yang di sana itu masjidnya Abu Bakar. Kita bisa mendekat juga ke Masjid Abu Bakar. Ini semua dari negara lain. Nah, dari Turki. Ini kelompok dari Turki. Nah, sekarang ada juga kelompok dari Malaysia. Ini bisa lihat kelompok dari Malaysia berfoto dengan background Masjid Abu Bakar. Ini Masjid Abu Bakar. Ini kita lihat. Inilah masjid. Nah, ini juga masjid jarang terbuka ya, jarang tempat sholat, tapi ini bisa ditempati sholat. Ya, kadang-kadang orang sembahyang sunat di dalam sini, atau datang foto-foto. Ini kubahnya. Kita bisa lihat di sini. Ini dindingnya kurang lebih ya, ini
batunya, ketebalan dindingnya kurang lebih 40 cm. 10 cm yang bagian dalam, kemudian ditambah dengan ketebalan jadi kurang lebih 80 cm semua ya, 80 cm semua. Nah ini kita lihat ornamen yang ada di dalam Masjid Abu Bakar. Ya. Ini kubahnya. Ya. Ini kita lihat lantainya. Ini sangat kecil ya, kayak musola saja besarnya, tidak terlalu besar ya, mungkin bisa menampung sekitar 70-an, 70 sampai 80 jemaah saja. Nah. Yang ini kita kembali lagi Masjid Al-Ghamamah. Kita melihat keterangannya di sini ya, biasa dikenal Masjid Ghamamah atau masjid atau musola Al-Ghamamah. Kita bisa mendekat untuk melihat di bagian dalam masjid ya. Kita lihat ketebalan temboknya seperti ini. Ini 1 meter lebih ya, ketebalan temboknya ini. Kita bisa lihat ini ketebalannya. Nah, ini kita bagian pelatarannya. Ini ada seperti mihrab di bagian luar, seperti mihrab, dan ini pintunya. Kita melihat pintunya ini. Sisi lain di dalam masjid ini seperti ini, di Masjid Al-Ghamamah. Di dalam ada orang sholat. Ya, temboknya di bagian dalam. Ya. Luar sana. Ya, ini masih banyak pengunjung yang masuk. Semua orang yang masuk di dalam masjid, semua pengalas kaki disimpan di sini ya. Ya, yang diperbolehkan masuk hanya kaum lelaki saja, sementara kaum perempuan itu hanya di luar saja sini. Ya, yang bisa masuk itu hanya kaum lelaki ya. Nah, teman-teman, demikian video kali ini saya di depan Masjid Al-Ghamamah. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua diberikan rezeki dan diberikan kesempatan untuk datang berkunjung di tempat ini. Saya doakan mudah-mudahan Allah memanggil semua yang menonton video saya. Jangan lupa share, like, and subscribe. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.